Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan. Apalagi pada masa pandemi saat ini, kita harus tetap semangat, kita harus tetap sabar, dan tetap berkarya. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 8. Yang akan kita pelajari adalah KD 3.10 berkaitan dengan macam-macam sujud. Apakah sudah siap? Alhamdulillah, mudah-mudahan siap. Yang pertama, sebelum kita mempelajari materi ini, ada tujuan yang harus kalian ketahui, yaitu berkaitan dengan kompetensi dasar, ya, atau yang biasa kita sebut istilah dengan KD. Ini kompetensi dasar kita. Di sini ada kompetensi dasar 3.10, yaitu memahami tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian tujuannya adalah, jadi setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian berdampak terhadap diri kalian, yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Yang kedua, menunjukkan dalil tentang sujud dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam sujud. Dan yang keempat adalah menjelaskan hikmah sujud dengan benar. Nah, itulah tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi tujuan dari materi yang akan kita pelajari hari ini adalah ini. Kemudian kita lanjut ke materi. Yang pertama adalah pengertian sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Pengertian sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya, untuk mengungkapkan rasa syukur. Kadang-kadang kita sering mengucapkan alhamdulillah, padahal selain mengucapkan alhamdulillah, Nabi kita mengajarkan untuk sujud syukur. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajdah di dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal sendiri, atau pada saat mendengarkan. Kemudian dalil nakli. Dalil nakli itu adalah sumber hukum yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Dalil nakli tentang sujud syukur di sini dikatakan di dalam sebuah hadis yang direwayatkan oleh Abu Hurairah dan Tirmidzi. An Abi Bakrata anan nabiyya kana idza atahu amrun yasurruhu au busyra bihi kharra sajidan syukra lillah, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Yang artinya dari Abu Barkah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau sujud syukur kepada Allah. Itu dalil nakli sujud syukur. Kemudian dalil nakli atau dalil yang diambil dari hadis tentang sujud sahwi adalah An Abi Sa'id Khudri qala Nabi
idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum sholla thalathan aw arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mas tayqana thumma yasjudu sajadataini qabla ayyusallim. Rawahu Ahmad wa Muslim. Yang artinya adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Kemudian yang ketiga adalah dalil nakli, ya, dalil atau anjuran untuk sujud tilawah. An Ibni Umar annan nabiyya kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bisajdati kabbara wa sajadana ma'ahu. Rawahu At-Tirmidzi. Yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Itulah dalil-dalil yang mengajarkan kita untuk melaksanakan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kemudian apa bacaannya? Bacaan sujud sahwi yaitu subhana malla yanamu wala yashu. Kemudian bacaan sujud syukur subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan bacaan sujud tilawah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini bacaan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Bapak berharap kalian bisa menghafalnya dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian berikutnya adalah tata cara sujud. Nah, berkaitan dengan tata cara sujud, di sini Bapak ingin tunjukkan salah satu video. Nah, nanti kalian bisa melihat, kalian bisa saksikan, dan kalian bisa analisis kira-kira apa yang dimaksud dengan sujud di sini. Silakan diperhatikan. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله أكبر. سبحان الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, kejadian yang Anda saksikan salah satu di antara contoh ketika ada makmum yang tidak paham tentang masalah sujud tilawah. Sujud tilawah
adalah sujud yang dilakukan dan dianjurkan ketika seseorang membaca ayat sajdah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala syaitanu yabki." Ketika manusia itu membaca ayat sajdah, kemudian dia sujud, maka setan menyingkir sambil menangis. Yaqulu, dia mengatakan, "Umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah, wa umirtu bisujudi fa abaitu falyannar." Manusia diperintahkan untuk sujud, kemudian dia sujud dan dia mendapatkan surga. Sementara saya pernah diperintahkan untuk sujud dan saya tidak mau untuk bersujud, maka saya mendapatkan neraka. Dan tentang tata cara sujud tilawah, tata caranya sama persis sebagaimana sujud dalam sholat. Mengenai bacaannya juga sama seperti sujud dalam sholat. Kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, kemudian bisa juga kita tambahkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khalqin. Kemudian ketika terjadi perbedaan seperti ini, ada makmum yang dia tidak tahu kalau itu adalah sujud tilawah, dan ada makmum yang ruku', ada makmum yang mengucapkan subhanallah, mengingatkan seolah-olah itu lupa padahal aslinya bukan lupa. Maka apa yang harus dilakukan? Kaidahnya adalah semua makmum harus mengikuti gerakan imam. Sehingga dalam posisi seperti ini, makmum harus ikut gerakan imam meskipun dia tidak tahu kalau itu sujud tilawah. Meskipun dia merasa bahasanya itu adalah gerakan yang lupa padahal aslinya bukan lupa. Makmum ikut sujud bersama imam. Dan apakah ada keharusan bagi imam untuk mengumumkan sebelum sholat bahwasanya nanti akan ada sujud tilawah ketika sholat? Jawabannya tidak harus. Nabi SAW pernah melakukan sujud tilawah, dan Nabi SAW tidak mengumumkan kepada para sahabat sebelum sholat. Seperti itu pula yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Imam melakukan sujud tilawah ketika terutama pada saat sholat subuh di hari Jumat, karena mereka membaca ayat sajdah. Namun tidak ada pengumuman sebelumnya kepada makmum bahwasanya nanti akan ada sujud tilawah baik di rakaat pertama maupun di rakaat yang kedua. Meskipun jika di sana dirasa penting bahasanya imam diharapkan untuk mengumumkan terlebih dahulu karena pertimbangan makmum yang masih awam atau makmum yang tidak tahu, atau dalam rangka untuk menghindari perselisihan di tengah para jamaah, maka insya Allah imam bisa memberikan pengumuman terlebih dahulu sebelum sholat, dan nanti mereka bisa melakukan sujud tilawah sesuai dengan yang disampaikan oleh imam. Selanjutnya bagi para makmum bisa mengikuti sujud tilawah bersama imam. Demikian, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar. Balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Baiklah anak-anak sekalian, itu adalah salah satu contoh ya, video tadi adalah salah satu contoh tata cara sujud tilawah. Tetapi sujud tilawah ini dikerjakan ketika dalam keadaan sholat ya. Jadi ketika imam membaca salah satu ayat sajdah, maka imam langsung sujud. Setelah itu makmum mengikutinya. Nah, kemudian bangun dari sujud, lalu dilanjutkan bacaan ayat tersebut. Ya, itu anak-anakku sekalian tata cara sujud. Kemudian apa sih hikmah dari sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sahwi? Hikmah dari sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, yang pertama dijauhkan dari godaan setan, karena setan itu selalu akan menggoda manusia
baik dari kiri, dari kanan, atas, bawah, bahkan ketika kita sedang sholat pun setan masih bisa menggoda kita. Kemudian hikmah yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Nah, ini adalah salah satu hikmah dari sujud tilawah. Kemudian yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita melaksanakan sujud syukur, dengan kita melaksanakan sujud tilawah, dengan kita melaksanakan sujud sawi, kita berharap lebih dekat dengan Allah. Itulah hikmah. Yang keempat, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima Allah. Nah, ini adalah salah satu hikmah dari sujud syukur. Kemudian yang kelima, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Nah, jadi yang kelima ini adalah kita akan merasa dekat dengan Allah dan kita akan merasa senantiasa memperoleh bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hikmah yang terakhir adalah memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Bahkan di dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini adalah salah satu hikmah dari sujud syukur. Bagi siapa yang bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. Tapi bagi siapa yang ingkar atau tidak bersyukur, maka ingat siksaku amat pedih. Itulah anak-anakku sekalian, beberapa hikmah dari macam-macam sujud yang kita bahas pada hari ini. Berikutnya kita akan melaksanakan evaluasi dari apa-apa yang telah Bapak sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti kita bisa berdiskusi. Baiklah anak-anakku sekalian, silahkan kalian buka buku tulis kalian. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada 5 pertanyaan berkaitan dengan materi kita. Yang pertama adalah jelaskan pengertian sujud syukur. Yang kedua, tuliskan dalil nakli tentang sujud syukur. Tadi sudah disampaikan berkaitan dengan dalil nakli. Kemudian yang nomor 3, tuliskan doa atau bacaan sujud sahwi. Nah, ini doa yang biasanya memang sering kita baca ketika kita lupa atau ragu dalam jumlah rakaat dalam sholat. Nomor 4, sebutkan 3 hikmah sujud syukur. Hikmahnya kira-kira apa? Yang kelima, bagaimana jika kita lupa jumlah rakaat dalam sholat? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini apa kira-kira yang kalian lakukan ketika kita lupa jumlah rakaat dalam sholat? Silakan ini kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kemudian nanti akan kita bahas bersama-sama. Baiklah anakku sekalian, demikianlah paparan materi tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.